Halo, kami dari kelompok Momus Dream dan Deathmatch, dan kami akan membawakan cerita tentang game Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII adalah role-playing games yang diciptakan oleh Square Company untuk PlayStation. Pada Final Fantasy ada 6 karakter utama, yaitu Squall. Squall adalah tokoh utama dari permainan Final Fantasy ini. Dia memiliki sifat penyendiri, namun dia fokus pada tujuan yang ingin dia capai. Lalu ada Rinoa. Rinoa ini adalah wanita yang disukai oleh si Squall, dan ia mempunyai peranan yang cukup penting. Dia memiliki sifat selalu mengikuti kata hatinya. Lalu ada Quistis. Quistis adalah seorang wanita muda, dan dia adalah instruktur dari si Squall yang mempunyai sifat serius namun sabar. Lalu ada Zell. Zell adalah pendekar bela diri, dan ia memiliki sifat yang energetik, dan dia senang bertarung menggunakan tangan kosong. Lalu ada Selphie. Selphie adalah seorang perempuan yang aktif, terus terang, dan energetik, namun ia juga memiliki sifat ceroboh. Berikutnya ada Irvin. Irvin adalah penembak jitu yang ahli. Dia merupakan salah satu penembak terbaik di Garden. Final Fantasy VIII dimulai dengan adegan bertarungnya Squall dan Zephyr di sebuah akademi militer bernama Garden. Suatu ketika terjadi penyerangan oleh negara Galbadia ke negara Dolet. Akibat penyerangan tersebut, akhirnya negara Dolet meminta Akademi Garden untuk mengirimkan pasukan militernya yang bernama Sith, yang terdiri dari Squall, Zephyr, Zell, dan Selphie. Pada setengah perjalanan misi tersebut, Zephyr meninggalkan misi tersebut, sehingga hanya meninggalkan Selphie, Zell, dan Squall untuk bertarung melawan pasukan Galbadia. Pada akhirnya pasukan Galbadia berhasil dipukul mundur oleh Sith, dan ketiga orang tersebut berhasil menjadi anggota Sith sepenuhnya. Sementara Zephyr pun diskors karena tindakannya yang membelot dari misi tersebut. Setelah kelulusannya, Squall bertemu dengan Rinoa yang kepribadiannya sangat berseberangan dengannya. Kemudian, Squall ditugaskan bersama Zell dan Selphie untuk menyelamatkan The Forest All, atau disebut juga pasukan anti Galbadia. Di sana, Squall mempelajari bahwa seorang penyihir bernama Edea mengendalikan kepentingan Galbadia. Kemudian, di bawah perintah Galbadia Garden dan Balam Garden, Squall dan kawan-kawan bergabung dengan Rinoa, Irvin, dan Quistis untuk menyerang Edea. Ternyata mereka kalah dan gagal dalam misinya. Dari situ, Squall dan kawan-kawan mempelajari bahwa Zephyr telah meninggalkan Garden dan menjadi kaki tangan dari Edea. Setelah itu, tim dibagi menjadi dua, yaitu grup Squall yang menghentikan konflik internal di Balam Garden yang disebabkan oleh Nork, dan grup Selphie yang mempunyai misi untuk menghentikan misil yang akan menyerang Balam dan Terabia Garden. Misi tersebut akhirnya diluncurkan, lalu memaksa Squall untuk mengubah Balam Garden menjadi benteng bergerak untuk menghindari misil, lalu berlabuh sementara pada dermaga di Fisherman Horizon. Sementara Squall sedang berunding dengan kota, Galbadia menyerang untuk mencari gadis bernama Elon. Galbadia tidak mampu menemukan Elon karena ia kabur menuju Estar, kota yang mempunyai teknologi super. Kemudian, Elon mengirimkan Squall dan kawan-kawan ke 17 tahun yang lalu. Cerita masa lalu ini berpusat pada Laguna dan dua kawannya, yaitu Kiros dan Ward. Di masa lalu, Laguna berubah dari prajurit Galbadia menjadi pelindung solo dari desa kecil, dan memimpin gerakan separatis melawan Sorcerer Adel sampai menjadi presiden. Sementara itu, Squall ditugaskan sebagai pemimpin Sith yang baru oleh kepala sekolah Balam Garden. Selama penyelidikan di runtuhan Tarbean Garden, mereka mempelajari bahwa Rinoa, Squall, dan Zephyr bersama-sama dibesarkan di pantai asuhan oleh Edea, dan kemudian mereka mengalami amnesia. Rahasia lain yang terungkap adalah bahwa Sith dan Edea lah yang mendirikan Garden untuk menghancurkan penyihir jahat. Setelah itu, pasukan dari Balam Garden yang dipimpin oleh Squall melawan pasukan tentara Galbadia dipimpin oleh Zephyr. Setelah itu, mereka mengetahui bahwa Edea mempunyai senjata penyihir yang terhebat yang disebut Ultimecia. Ultimecia itu berasal dari masa depan yang ingin untuk mengabungkan suatu waktu. Setelah dalam pertarungan melawan Edea, Ultimecia terpaksa memindahkan energi kekuatan pada Rinoa, yang membuat Rinoa menjadi koma.
Hal itu menyebabkan Squall ingin membangun kembali Rinoa. Sementara Rinoa sedang dirawat di stasiun luar angkasa, Ultimecia menggunakan tubuh Rinoa untuk menyelamatkan Adele dari penjara luar angkasa. Setelah Ultimecia berhasil menyelamatkan Adele, ia menggunakan tubuh Adele dan membuang tubuh Rinoa di stasiun luar angkasa. Kemudian Squall datang ke stasiun luar angkasa untuk menyelamatkan Rinoa dan membawanya kembali ke bumi. Setelah kembali ke bumi, Dr. Odin berencana untuk membiarkan Ultimecia kembali menguasai tubuh Rinoa dan menggunakan kekuatan Elon untuk membawanya kembali ke masa Ultimecia, sehingga Squall dan kawan-kawan dapat melawan Ultimecia pada eranya dan mencegahnya kembali ke masa lalu. Setelah pertarungan dan Ultimecia dilakukan dan berakhir, Squall hampir tersesat di dalam arus waktu ketika ingin kembali ke masanya. Dan Squall berhasil bertemu dengan Edea pada masanya saat itu untuk menjelaskan konsep mengenai Garden dan Seed kepada Edea agar ia tidak terpengaruh oleh Ultimecia. Setelah itu arus waktu berhasil kembali dan normal dan Squall berhasil kembali ke masanya. Pada akhir cerita, Squall mencium Rinoa dan melakukan selebrasi kemenangan Seed atas Ultimecia. Demikian dari kelompok kami, terima kasih.